alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sampai dengan pagi hari ini. Insyaallah kita berada di 7 Zulhijjah. Kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat sempat. Yang apabila nikmat salah satunya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus thalabul ilmi, menuntut ilmu, walaupun sama-sama ada yang udah sepuh, ada yang lagi mau mendekati sepuh. Kalau udah sepuh banget disepuhin. Ada juga yang masih tanggung, gak menutup kemungkinan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, yang mana kita berharap mudah-mudahan atas nikmat Allah yang kita terima sampai titik ini kita bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk ibadah, untuk perbuatan yang positif. Ya seperti ini, ikut ngaji, libur hari Minggu juga mau ngapain di rumah, sholat wajib, ngaji juga wajib. Sholat pun kalau nggak tahu ilmunya disalah. Kadang adab-adabnya sholat pun kita mengabaikan, bahkan tidak tahu, karena kita tidak mau ngaji, Pak. Tapi karena nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita, akhirnya kita sampai majelis ilmu ini nih. Walaupun 2 minggu sekali, kalau malam Jumat kadang ngisi cuma sedikit, 5 menit 7 menit, saya tausiahnya nggak banyak-banyak karena ada pembacaan al-berjanji. Tapi ini momentum yang sangat pas sebenarnya, termasuk saya pribadi. Untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu. Pisau aja, golok aja nggak dipakai, tumpul, Pak. Ilmu juga sama, kalau nggak disampaikan, nggak diamalkan, nanti akan lama-lama tergerus, habis ilmunya. Jadi mudah-mudahan kita semuanya yang masih tetap berusaha dekat sama Allah, berusaha pengen ngaji, berusaha haus dengan ilmu, mudah-mudahan walaupun bosen kali dengerin saya, malam Jumat saya, 2 minggu saya, bulanan saya, kalau bosen bikin angket aja udah, jangan diganti begitu. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit banyaknya bisa manfaat, khususnya buat jamaah, buat warga perumahan Senopati, yang insya Allah mudah-mudahan kita juga mendapatkan fadilah, keutamaannya. Di antaranya jelas pulang dari majelis ilmu seperti ini, majelis sholawat, majelis zikir, sebelum ini masjid rapih, malaikat belum pergi, malaikat masih mengelilingi. Yakin, Pak, malaikat masih mengelilingi kita. Nanti kita sudah pulang, sampein malaikat sama Allah, hapus dosanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah
pulang dari majelis ilmu ini dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya juga yang paling penting kita yang punya hajat, apapun hajatnya, wasilah menuntut ilmu, saya ngalamin sendiri Pak. Makanya doa-doa santri itu rata-rata kagak tertolak Pak, karena nuntut ilmu terus tiap hari. Libur paling hari Jumat setengah hari, santri rata-rata ngaji terus nuntut ilmu terus. Makanya rata-rata doanya nggak tertolak sama Allah. Manfaatin seperti ini, ambil fadilahnya nuntut ilmu. Mudah-mudahan yang kita masih dalam kesusahan, dalam kesempitan, dalam ujian ataupun dikasih ujian penyakit ataupun itu, insya Allah hajat-hajat kita diangkat dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan akhirat kelak, yaumul akhir kelak, yang salah satu nabi yang bisa memberikan syafaat kepada kita semuanya, yang kita membaca sesering mungkin salawat, kita diakui sebagai umat Rasul, dan insyaallah berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para ustadz, para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sering mimpin di kegiatan-kegiatan lingkungan perumahan Senopati, ada Ceng Ajis, ada AA Sandi, Pak Supri, dan orang-orang tua kita, Mbah Tito, Mbah Ma'ruf, Mbah Samsudin, orang tua Pak Fajar semuanya, tokoh masyarakat, ketua RT yang hadir, yang belum hadir mah kita doakan diringankan langkah kakinya untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala, sedikit nanti sebelum kita sama-sama belajar simaan, sama-sama ngoreksi diri sendiri, bacaan saya membaca Al-Qur'annya sudah sampai mana, sudah benar enggak panjang pendeknya, tajwidnya sudah benar enggak, makhrajnya sudah benar apa enggak. Sama-sama di momentum bulan Zulhijjah yang mana identik ada dua ibadah yang sangat pasti, yaitu salah satunya Idul Kurban dan ibadah haji. Kita sama-sama berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kerabat kita yang sedang haji, karena proses haji baru besok Pak. Haji baru besok Pak. 8, 9. Kemarin kemana Ustadz kalau haji? Biasanya kalau Indonesia biasanya ke Madinah dulu Pak. Jadi enggak haji itu dari berangkat haji itu haji terus, bukan. Haji baru besok 8 Zulhijjah atau tarwiyah besok. Jadi kalau misalnya di Indonesia karena pakainya hajinya haji tamattu itu haji udah dicontohin sama Aisyah, Abdurrahman, udah banyak di hadisnya juga ada jelas tamattu, yaitu proses hajinya itu diniatkan dua. Karena sebelumnya kita apa? Sudah umroh dulu. Jadi sekarang yang udah di Mekah nih, saudara kita, kerabat kita, handai tolan, itu lagi proses umroh. Tapi sama ihramnya nanti yang berbeda. Ihram berbeda. Tapi ada yang lain juga, misalnya itu harus bayar dam Pak. Kalau tamattu itu di akhirnya nanti pas lebaran 10 Zulhijjah harus bayar dam. Kalau dulu zaman baginda Rasul, sahabat ataupun Aisyah itu udah bawa domba Pak. Kalau dulu, kalau sekarang kan udah include. Misalnya biaya haji 55 juta ya sudah include itu bayar dam. Nanti di tanggal 10 udah pasti disembelihin hewan kurban. Jadi besok biar pada lancar saudara kita ibadah hajinya, mudah-mudahan diberi kesehatan, kelancaran sampai pulang ke tanah suci. Itu ya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poinnya juga
Zaman dulu sudah ada juga, sampai orang tersebut nggak bisa berdam. Nggak bisa berdam itu nggak bisa bawa hewan kurbannya. Hadisnya itu mengatakan bisa diganti. Itu baginda Rasul yang ngomong, 3 hari puasa di tanah haram, dilanjutkan balik lagi ke tanah Indonesia, tanah air, tanah kelahiran kita, dilanjutkan dengan puasa 4 hari. Dulu Pak, dulu kalau sekarang mau ngebolang, mau haji sendiri kan sekarang susah, nanti malah nggak jadi haji, ketangkep. Itu kan dulu. Itu. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama membacakan talbiyah, yang mudah-mudahan saudara kita yang di sono, bil khusus kita nih, berharap dengan membaca talbiyah, insya Allah kita juga berharap suatu saat nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ke tanah suci Mekah. Yang sudah umroh alhamdulillah bisa lihat Mekah langsung, sholat langsung, ibadah di Mekah, di Madinah. Tapi kita yang belum, sama-sama berharap mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menghadap Allah, tapi kita ingin dekat, ingin pergi ke tanah suci Mekah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Labbaik Allah labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Besok Senin yang sekiranya sanggup ada puasa sunnah 8 Zulhijjah itu tarawiyah, yang mana kita puasa sehari bisa menghapus dosa selama satu tahun. Terus dilanjutkan dengan puasa 9 Zulhijjah yaitu Arafah, bisa menghapus tahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Kalau yang sempat di rumah nggak ada kegiatan, cuma nganggur, laksanain. Yang kerja juga boleh insya Allah. Yang longgar waktunya karena puasa sunnah tapi ada pahala yang sangat begitu besar, jadi kerjain niatnya. Kalau mau yang pendek-pendek, nawaitu sauma, misalnya tarwiyah langsung tarwiyah sunnatan lillahi ta'ala. Kalau Arafah sama, nawaitu sauma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Kalau mau panjangnya boleh, nawaitu sauma ghadin an adai sunnatan yaumil tarwiyah yaumil arafah lillahi ta'ala. Udah, itu niat-niatnya seperti itu dan pahalanya. Kita buka Al-Qur'annya, sama-sama kita belajar.
Selanjutnya yaitu kita surat Al-Qadar. Tapi sebelumnya kita sama-sama baca suratul Fatihah. Nanti kalau Al-Qadarnya saya duluan, Bapak belakangan. Bareng-bareng Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Buka Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ingat ya Pak, tasjid tahan. Ada bacaan apa? Mat apa Pak? Mat wajib, fasil, panjang Pak, jangan pendek. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ribet kan Pak ya, nggak apa-apa. Ini ada mad wajib lagi. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pendek ya Pak, pendek. Lailatul qadri khairum domatan kadum mim sukun bacaan idgham bi guna. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Lailatul nun sukun ketemu alif idhar las. Min jangan min itu. Ayat ketiga, ayat keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Min kulli amrin salam. Surat yang ketemu ifa. Hiya hatta matla'il fajr. Pendek 5 ayat. Bareng-bareng ya Pak ya, bareng-bareng. Dari ta'awud dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suratul Al-Qadr itu tergolong jenis surat Makiyah. Terdapat 5 ayat. Terus ada 30 kalimat. Terus ada 102 huruf hijaiyah. Yang minimal itulah tahu, minimal. Yang penting kita terkenalnya surat apa? Idza zulzilat, inna anzalna misalnya nggak masalah. Al-Qadr bocah sekarang biasanya udah langsung Al-Qadr. Makiyah terdiri dari 5 ayat, 30 kalimat, 102 huruf hijaiyah. Ada 2 asbabun nuzulnya yang paling penting, karena surat ini termasuk ada peristiwa turunnya ayat suci Al-Quran dan malam Lailatul Qadar. Pendapat pertama, Pak. Pendapat pertama Ibnu Abi Hatim. Jadi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, beliau sebelumnya turunnya surat Al-Qadar, sebelum turun surat Inna Anzalna. Jadi ada seorang Bani Israel itu yang setiap hari rutin jihad di jalan Allah. Jihad, Pak, di jalan Allah selama berapa? Selama 1000 bulan, bukan 1000 malam. 1000 malam berarti cuman berapa? 3 tahun kali lebih. Berarti 83 tahun jihad nggak ada capeknya. Ada seorang laki-laki jihad selama 83 tahun. Akhirnya Allah kan juga kasihan, seandainya nanti umatnya Nabi gak bisa seperti seorang laki-laki tersebut, itu harus gimana? Makanya disitulah di bulan puasa ada malam Lailatul Qadar, karena sesungguhnya Lailatul Qadar itu lebih baik dari malam 1000 bulan. Makanya tahun depan kita ada nih diumumin, yuk siapa yang mau itikaf yuk ikut. Wah, kasih nasi uduk ini udah itikaf, ngopi kasih uduk kan enak, sahur tapi maksudnya bukan sarapan. Itu pendapat Ibnu Hatim. Yang kedua ada pendapat Ibnu Jarir, karena dua-duanya ulama sepakat ini yang paling sahih. Asbabun nuzulnya, sebab musyababnya surat Al-Qadar, surat Inna Anzalna diturunkan. Itu Ibnu Jarir mengatakan ada seorang laki-laki dari Bani Israel sama. Tapi di situ keterangannya beda, yang tadi satu jihad, yang satunya itu sholat malam dari malam sampai sebelum subuh. Terus setelah sholat malam atau sebelum subuh itu apalagi jihad, perang, Pak, merangi dari siang sampai sebelum masuk malam. Jadi sama, seorang laki-lakinya itu dari Bani Israel juga.
tapi nggak disebut ini namanya. Tapi kita harus percaya karena itu baginda Rasulullah yang mengatakan. Tapi di ujungnya tetap malam tersebut, malam Lailatul Qadar lebih baik dari malam 1000 bulan. Itu Pak. Jadi makanya kita beruntung. Kita beruntung punya malam Lailatul Qadar. Kita serahkan aja perkara kita mau nemuin mau kagak, yang penting kita itikaf. Libur ini ngapain, kerja libur, itikaf aja kita. Bareng-bareng di sini masjid, kan sendiri-sendiri Pak. Ada yang baca Quran, ada yang pura-pura wiridan ternyata tidur, kan begitu modelnya. Udah biasa. Tunggul kayak gini aja diam, kirain mah zikir, tidur Pak. Tapi udah hal yang wajar. Yang penting duduk di masjid niatin itikaf. Nanti lebih rame lagi tahun depan gitu. Nah di sini bareng-bareng ngopi, capek istirahat, ngobrolnya jangan kenceng-kenceng, ke sono jauhan. Kasihan yang lagi wiridan, yang bener-bener wiridan. Kadang-kadang yang acting doang pakai sorban diginiin misalnya biar nggak kelihatan orang, ternyata tidur. Ada Pak, nggak usah disebutin namanya, sebut aja mawar. Oke, cukuplah pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa manfaat buat saya pribadi, umumnya buat seluruh jamaah maupun yang ada di media sosial juga. Kita insya Allah sekarang lagi gerakin lagi pemuda, biar daripada malam minggu pemuda itu pada pacaran, kita hindarin, kita bikin kegiatan yang positif. Udah ngonten aja, ngonten. Mobil khusus juga buat penontonnya juga biar bisa manfaat, insyaallah dikit-dikit, dikit banyak bisa manfaat buat orang lain. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf apabila perkataannya kurang berkenan ataupun kurang pas di hati jamaah seluruh yang hadir. Mohon dibukaan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.